Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita semua. Selamat datang kembali di Andre Talabiasi TV. Buat Bapak Ibu Saudara semua, terima kasih selalu mengikuti Andre Talabiasi TV. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar akan firman Tuhan diberkati. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang satu tema. Satu tema ini kayak beda banget dengan tema-tema lain. Kayak sesuatu yang baru. Karena seringkali kita mengikuti teladan Yesus yang baik-baik, yang memberkati kita, yang membuat kita senang, bahagia. Tetapi kali ini ada tema lain dari yang lain. Tema pada hari ini saya beri tema, salah satu teladan Yesus adalah menderita. Sekali lagi tema pada hari ini, salah satu teladan Yesus adalah menderita. Saudara, menderita. Bukan happy, bukan bahagia saja, tetapi menderita. Saudara, saya akan membagikan ada beberapa ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema hari ini lain dari biasanya. Biasa kan temanya yang memberkati kita, yang membuat kita happy, bahagia, yang membuat kita bergembira, bersemangat. Tetapi tema hari ini penderitaan Yesus. Yaitu salah satu teladan Yesus adalah menderita. Saudara, teladan Yesus bukan saja mengasihi, memberkati, bukan saja mendoakan orang, berbuat baik, tetapi teladan Yesus di sini yaitu menderita. Siapkah Bapak Ibu Saudara menderita? Mari saya katakan siap. Karena ini adalah teladan Yesus. Jangan kita mau yang baik-baik aja. Kata Ayub, jangan kita mau terima yang baik-baik aja dari Tuhan. Tetapi yang tidak baik juga kita harus terima. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, kita belajar teladan dari Yesus itu menderita. Saya membagikan ada empat hal besar pada hari ini buat kita. Yang pertama, karena kasih karunia kita diselamatkan. Saudara, kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma yang tidak layak untuk kita menerimanya. Tetapi Tuhan Allah berikan kepada kita oleh kasih karunia. Karena kasih karunia, Bapak, Ibu, Saudara kita semua ada sampai hari ini. Haleluya. Ayat yang ke-20 saya akan membacakannya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya. Kasih karunia. Pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita ini orang-orang berdosa yang tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi karena Tuhan kita mendapatkan kasih karunia. Pemberian yang cuma-cuma. Pemberian yang tidak layak kita menerimanya. Itu adalah kasih karunia. Oleh kasih karunia, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya, kita semua ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, teladan Yesus bukan saja mengasihi, bukan saja
memberkati, bukan saja berbuat baik, tetapi teladan Yesus hari ini kita belajar, yaitu menderita. Mari kita ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudaraku, Yesus yang adalah kaya. Yesus adalah konglomerat dari antara konglomerat di muka bumi ini. Yesus Kristus yang maha kaya, yang terkaya. Dia rela datang ke dunia, meninggalkan kekayaannya. Dia datang menjadi miskin. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Dia meninggalkan kekayaannya yang ada di sorga itu datang buat kita. Supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya membaca Alkitab, tidak pernah saya jumpai Yesus mempunyai satu unit rumah. Yesus mempunyai satu bidang tanah. Atau Yesus mempunyai aset-aset. Tidak ada. Saudara, di dalam Matius 8 ayat 20 mengatakan, Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekali lagi, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus tidak punya apa-apa. Yesus tidak punya apa-apa. Dia yang kaya raya. Alkitab mengatakan dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Haleluya. Yesus menderita. Yesus tidak punya apa-apa. Tetapi dia kaya raya. Langit dan bumi miliknya. Manusia juga miliknya. Dia yang menciptakan semuanya. Tetapi kenapa dia jadi miskin? Kenapa dia rela jadi miskin? Supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Haleluya. Jadi yang pertama yang saya bagikan saudaraku, karena kasih karunia. Karena kasih karunia kita yang miskin menjadi kaya. Yesus yang kaya menjadi miskin. Karena kita menerima kasih karunia, kita yang miskin menjadi kaya. Baik jasmani dan rohani. Kita kaya di dalam Tuhan. Kita kaya dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang maha dahsyat, maha kaya itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hal yang kedua, Yesus tidak berbuat dosa. Tetapi dia menderita. Hal yang kedua, Yesus tidak berbuat dosa. Adakah dosa dilakukan Yesus? Tidak ada. Dia penghuni sorga dan dia pemilik sorga. Suci kudus. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia meninggalkan kealahannya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Ayat yang ke-22 saya akan membacakannya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Sekali lagi. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, semua manusia pasti berbuat dosa. Dan semua manusia pasti tipu. Orang Ambon bilang tipu-tipu. Jadi semua manusia pasti berbuat dosa. Dan pasti membuat kesalahan, yaitu tipu, bohong. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dialah Allah, tetapi dia rela menderita untuk Bapak Ibu Saudara semua, untuk kita semua. Siapkah Bapak Ibu Saudara menderita bersama-sama dengan Tuhan? Saya katakan siap, mari kita siap. Tantangan persoalan boleh datang. Penderitaan apapun datang. Tetapi saya percaya ketika kita hidup dalam Tuhan. Melekat intim dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita yang mengikuti Yesus. Bukan kita mendapatkan berkat saja. Bukan kita mendapatkan hal-hal yang baik saja. Tetapi hal-hal yang tidak baik kita harus terima. Dan itu adalah penderitaan. Di mana sesuatu yang kita tidak siap untuk menerimanya. Sesuatu yang tidak enak pada kita, yaitu penderitaan. Kita harus terima itu. Karena Yesus melakukannya dan kita harus mengikuti teladannya, yaitu menderita. Menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, artinya kita adalah pengikut Yesus Kristus yang setia. Amin. Saudara, seorang prajurit ketika bosnya telepon, siap. Hari ini jam sekian kamu harus berangkat ke sini.
adakah prajuritnya bilang, wah sebentar dulu istri saya mau melahirkan. Pas komandannya mendengar kata itu langsung, ayo kamu dipecat. Ya. Seperti itu Yesus Kristus. Yesus adalah komandan kita. Ketika Yesus memerintah, Yesus memerintahkan, ikut teladanku, menderitalah bersama-sama denganku. Kita katakan, siap bos, siap komandan. Itu dong anak-anak Tuhan. Jangan kita minta enak-enak aja, jangan kita menerima hal-hal yang baik aja, tetapi penderitaan. Kita harus mengikuti teladan Yesus yang menderita. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara adalah prajurit-prajurit yang berkenan di pemandangan Tuhan. Yang berkenan pada bosnya. Siapa bosnya? Yesus Kristus. Yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hal yang ketiga yang saya bagi pada hari ini, Ia telah memikul dosa kita. Yesus Kristus telah memikul dosa kita. Di manakah dia memikul dosa kita? Ketika penyaliban. Yesus Kristus berjalan di jalan Via Dolorosa, jalan penuh sengsara, jalan kesengsaraan, menuju tempat di bukit Golgota, bukit tengkorak. Yesus mengalami penderitaan, penyaliban, penderitaan sampai mati. Yesus taat sampai mati. Artinya Yesus menderita untuk kita. Saudara, masalah persoalan boleh datang, tetapi kita tetap kuat. Karena Yesus sudah melakukan bagiannya. Yesus memberikan kita contoh teladan, supaya kita ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Dan ini adalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Kalau bukan kasih karunia, kalau bukan kekuatan Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan bisa ikut menderita dengan Dia. Saya percaya kalau orang-orang hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, penderitaan datang, dia akan tetap kokoh. Karena dia tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Dia memikul dosa kita. Kayu salib. Salib yang begitu berat. Tetapi dia menanggungnya. Dia memikulnya. Penderitaan Yesus alami. Untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Kita semua. Ada satu pujian mengatakan, jauhkan penderitaan ini. Jauhkan segala godaan. Saudara, kalau mengikut Tuhan, tidak bisa jauh dari penderitaan. Harus terima penderitaan. Katakan, saya harus terima penderitaan. Sekali lagi, saya harus terima penderitaan. Ketika penderitaan datang, terima. Why? Kenapa? Ya karena teladan. Yesus memberikan kita teladan. Yaitu menderita bersama-sama dengan Dia. Jangan kita happy aja, senang aja, bahagia, diberkati aja. Tetapi kita belajar dari Yesus. Menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tidak menderita, enggak usah jadi Kristen. Penderitaan adalah teladan Yesus. Yesus menderita. Untuk apa? Untuk kita yang berdosa ini diselamatkan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara banyak masalah, persoalan, penderitaan. Masalah persoalan datang sampai tidak bisa. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menanggungnya lagi. Beban-beban yang luar biasa. Jalanin aja. Karena penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami, itu adalah penderitaan Yesus sendiri. Amin. Karena hidup Bapak Ibu Saudara bukan milik Bapak Ibu Saudara lagi, tetapi milik Tuhan. Artinya apa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hal yang keempat, yang terakhir, kita dulu orang-orang yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita dulu kan sampah masyarakat yang sebenarnya dibuang. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan.
Dan ini adalah pemberian cuma-cuma. Amin. Pemberian cuma-cuma. Dan ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, betapa beruntungnya kita. Saudara, keyakinan lain manusia mencari Allah. Tetapi keyakinan kekristenan adalah Allah mencari manusia. Bayangkan saudara, Allah dari sorga meninggalkan singgasananya, meninggalkan sorga yang mulia yang kudus untuk mencari Bapak Ibu Saudara semua, mencari manusia yang berdosa. Adakah kepercayaan seperti Kristen? Tidak ada. Jadi kalau orang Kristen hidup asal-asal hidup, betapa malang hidup ini. Saudara, alamat yang tepat Tuhan sudah berikan. Amin. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus memproklamirkan akulah adalah jalan. Jalan kemana? Jalan ke sorga. Jalan kemana? Jalan menuju keselamatan. Nah itu, sorga yang mulia. Jadi kalau orang Kristen hidup asal-asal hidup tidak berkualitas, betapa malangnya hidup ini. Mari hidup berkualitas dalam Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah menanggung semuanya di kayu salib. Haleluya. Jadi yang keempat, kita dulu orang-orang sesat. Tetapi karena Tuhan Allah dari sorga, meninggalkan sorganya datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara kita semua. Supaya kita diselamatkan. Dan ini adalah kasih karunia. Pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, kita belajar hari ini tentang teladan Yesus, yaitu penderitaan. Yaitu menderita. Teladan Yesus menderita. Banyak orang tidak mau menderita. Maunya enak-enak, mendapatkan hal yang baik. Tidak mau menderita. Dipertanyakan, ini dia anak Tuhan atau bukan? Dia orang Kristen atau bukan? Masa orang Kristen hidup enak terus, mendapatkan berkat terus, bahagia terus? Menderita dong. Masa setiap hari dapat berkat, tidak mau menderita? Berarti dipertanyakan. Bukan anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati, salah satu teladan yaitu menderita, mengikuti teladan Yesus. Menderita. Haleluya. Penderitaan adalah salah satu teladan Yesus. Kenapa saya mengatakan begini? Ya karena Yesus sudah melakukannya. Kalau Yesus tidak melakukannya, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Karena dia sudah melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Yesus. Mengikuti teladan Yesus, yaitu menderita bersama-sama dengan dia. Ketika kita belajar menderita bersama-sama dengan dia, kita kuat, kita mantap, dan kita kokoh dalam Tuhan. Masalah, persoalan, penderitaan sebesar apapun datang. Tetapi kita, ketika hidup bergaul dengan Tuhan, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, kita tidak mudah menyerah. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Yaitu kepada Yesus Kristus yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Dan saya percaya memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur semua saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang sudah mendengar akan firman Tuhan di Andre Talabesi TV. Hamba percaya semuanya diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan mereka kesembuhan. Kalau ada dalam penderitaan, Tuhan, Engkau tetap berikan mereka kekuatan. Karena teladan Yesus itu ikut menderita bersama-sama dengan dia. Dan hamba percaya ketika penderitaan datang, mereka akan kuat. Karena penderitaan mereka adalah penderitaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan hamba percaya setiap masalah persoalan hidup mereka sudah diselesaikan oleh Tuhan Allah. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau memberkati semua saudara-saudara semua yang setia mengikuti Andre Talabesi TV. Dan hamba percaya semuanya diberkati Tuhan. Dan hamba memberkati semua pemirsa, memberkati semua Tuhan Yesus, pemirsa yang menonton, mengikuti Andre Talabesi TV. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan hidup dalam kemenangan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi milik mereka. Engkau jauhkan dari sakit, penyakit, kecelakaan, kematian, belum waktunya Tuhan berkati. Mereka akan tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hamba percaya hidup mereka dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah mereka menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jangan lupa
Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, share akan program ini, like, subscribe, dan komen. Tuhan memberkati. Amin.